Kampung seberang terletak di pinggir laut yang berair bening. Pasir putih terhampar di sepanjang pantai. Pohon-pohon nyiur melambai-lambai di tiup angin. Penduduk kampung seberang hidup sederhana. Rumah mereka memiliki tiang yang cukup tinggi agar air laut yang pasang tidak masuk ke rumah mereka. Penduduk kampung seberang bekerja sebagai nelayan. Perempuan-perempuan kampung seberang terbiasa mencari ikan dan udang di sela-sela karang di tepi pantai. Mereka menggunakan bubu. Mereka juga sering memunguti kerang-kerang yang menempel pada karang. Sementara itu, laki-laki kampung seberang pergi melaut menggunakan sampan layar kecil. Mereka membawa pancing dan jaring sebagai alat penangkap ikan. Penduduk kampung seberang hidup dengan aman dan sejahtera. Hal itu berkat kepemimpinan Datu Hitam, penghulu kampung seberang. Datu Hitam mempunyai seorang istri dan 2 orang anak. Anak sulungnya perempuan berusia 6 tahun dan anak bungsunya seorang laki-laki baru berusia 1 tahun. Anak perempuannya yang bernama Intan Kemilau berwajah sangat cantik. Anak laki-lakinya berwajah tampan, pipinya kemerahan sehingga membuat orang menjadi gemas. Suami istri itu memberinya nama Awang Perkasa. Sejak kecil, Datu Hitam dan istrinya mengajari kedua anak mereka untuk menjadi orang yang baik, sopan, dan suka membantu orang lain. Kalau kita baik kepada orang lain, mereka pun akan berlaku kepada kita. Kalau kita menghormati orang lain, mereka pun akan menghormati kita. Walaupun Ananda anak seorang pemimpin, seorang datu, Ananda tidak boleh sombong. Nasihat Datu Hitam kepada kedua anaknya. Sebagai penghulu, Datu Hitam bertindak adil dan bijaksana. Dia selalu memikirkan kepentingan rakyatnya. Hal itu pula yang membuat dihormati dan disukai penduduk kampung seberang. Datuk Hitam, hamba datang membawa perintah dari raja untuk datuk, kata utusan raja tersebut. Mengapa terlalu tergesa-gesa, Tuan Pengawal? Ambil nafaslah terlebih dahulu supaya Tuan merasa tenang. Sebentar lagi, minuman dan makanan akan tersedia untuk Tuan. Perjalanan Tuan sangatlah jauh. Tentulah, Tuan sangat lelah. Sebaiknya Tuan beristirahat sejenak, kata Datuk Hitam melihat utusan raja yang sangat tergesa-gesa itu. Maafkan saya, Datuk. Saya memang tergesa-gesa. Ada masalah penting yang harus disampaikan kepada Datuk. Gerombolan bajak laut kembali beraksi, Datuk. Mereka kian mengganas dan kejam. Sudah banyak rombongan kapal pedagang yang mereka rompak. Harta benda para pedagang itu mereka ambil. Pedagang dan anak-anak buahnya mereka bunuh. Lalu mereka buang di laut. Tidak hanya pedagang saja yang mereka rompak. Beberapa waktu yang lalu, utusan kerajaan tetangga kita yang hendak berkunjung ke kerajaan dirompak pula. Tentu saja raja malu terhadap kejadian itu karena hal itu terjadi di daerah kekuasaan raja. Ya, saya juga sempat mendengar kejadian itu. Datuk, raja sudah memerintahkan kepada kami untuk menumpas bajak laut itu, tetapi belum ada hasilnya. Bajak laut itu selalu dapat menghindar dari kami. Bahkan pernah pula kami dikalahkan oleh mereka. Utusan itu menjelaskan secara panjang lebar kepada Datuk. Apakah raja memerintahkan saya untuk menumpas para bajak laut itu? Benar, Datuk. Tampaknya hanya Datuk yang akan mampu menumpas para bajak laut itu. Raja sangat berharap Datuk mau membantu. Baiklah, pengawal. Akan saya laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Tolong sampaikan hal ini kepada raja. Baiklah, pengawal. Akan tetapi, menurut saya cukup 1 kapal pasukan saja. Saya juga akan mempersiapkan 1 kapal pasukan lagi. Kita akan memerlukan pasukan yang banyak, tetapi kita memerlukan pasukan yang menguasai rencana dan siasat penempuran di laut dengan baik. Pasukan saya terlatih menghadapi bajak laut. Saya juga memberikan arahan kepada pasukan raja. Saya harap kita bisa menang. Kalau demikian, yang baik menurut Datuk, saya menurut saja.
Keesokan harinya, anak buah Datu Hitam tampak sibuk. Mereka mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk bertempur dengan bajak laut yang terkenal kejam itu. Mereka juga mempersiapkan diri untuk menghadapi Laut Cina Selatan yang seringkali gelombangnya besar dan sangat tidak bersahabat dengan para pelaut. Tidak mengherankan apabila sering terdengar berita tentang tenggelamnya kapal diterjang gelombang ganas tersebut. Setelah semua persiapan dilakukan, Datu Hitam dan rombongan pun berangkat. Mereka diiringi penduduk kampung seberang yang melepas kepergian mereka dengan doa supaya mereka memperoleh kemenangan. Seminggu dalam pelayaran, rombongan Datu Hitam melihat beberapa buah kapal tampak menuju ke arah mereka. "Ada kapal menuju arah kita, Datu," kata seorang anak buah Datu Hitam. Datu Hitam yang sedang beristirahat di kamarnya bergegas naik ke geladak. "Siapa mereka?" tanya Datu Hitam. "Belum tahu, Datu. Kami masih berusaha mengenalinya," jawab salah seorang anak buah Datu Hitam. Tampaknya gerombolan bajak laut. Perintahkan pasukan untuk bersiap-siap. Kita akan menghadapi bajak laut. Pasukan pun bersiap siaga. Sejurus kemudian berpuluh-puluh anak panah berapi menuju kapal bajak laut itu. Pertempuran antara pasukan Datu Hitam dengan gerombolan bajak laut itu tidak terhindarkan. Mereka saling serang menggunakan senjata yang mereka miliki. Setelah bertempur cukup lama, akhirnya pasukan Datuk Hitam yang dibantu oleh kerajaan dapat meraih kemenangan.